tinggal menghitung hari. Bagaimana kesiapan program makanan bergizi gratis ini? Kita akan bahas bersama juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi dan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, Kurniasih Mufidawati. Selamat sore, selamat jelang malam, Mas Dede sama Bu Kurniasih. Ya, selamat sore. Selamat sore. Mas Radi, Mas Dede. Baik, saya ke Mas Dede dulu sebagai perwakilan pemerintah. Masih sesuai rencana, Mas, 6 Januari 2025 bergulirnya untuk perdana nanti? Alhamdulillah masih sesuai rencana ya. Jadi belum ada yang berubah ketika kami berdiskusi dengan Badan Gizi Nasional untuk kick off, untuk launching masih di tanggal 6 Januari. Nah, ini besok kami juga akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional lagi untuk sekali lagi memastikan terkait dengan launching ini. Tapi sejauh ini ya tidak ada perubahan, dan apabila memang ada perubahan, biasanya memang BGN atau ada kabar-kabar tertentu lah, BGN itu pasti akan mengabari kami. Jadi hingga saat ini belum ada kabar-kabar apalagi terkait dengan perubahan-perubahan seperti penjadwalan, seperti kesiapan untuk jumlah makanan yang akan didistribusikan, kesiapan SPPG, ya SPPG itu adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Umum. Jadi tidak ada yang berubah sama sekali, at least atau setidaknya untuk sampai dengan saat ini. Oke, tapi yang ingin saya tanyakan begini Mas Dede, kan untuk tahap awal ini ada 3,3 juta ya kurang lebih yang akan diberikan begitu ya makan bergizi gratis ini kepada anak-anak. Nah, dari jumlah itu dinyatakan oleh pemerintah kemarin serentak katanya di seluruh Indonesia. Tapi untuk lebih spesifik lagi, daerah-daerah mana saja yang akan diprioritaskan? Seperti misalnya daerah satu ini ada daerah satu yang angka prevalensi stuntingnya tinggi misalnya. Itu daerah-daerah mana saja kira-kira Mas Dede? Iya, saya memang atau kami pemerintah seringkali mendengar istilah prioritas untuk daerah mana duluan yang akan dibagikan ya. Tapi begini, program makan bergizi gratis ini adalah program universal. Tidak ada itu yang mana dulu didahului, tidak ada dulu yang mana dulu itu diprioritaskan, karena pada akhirnya nanti semuanya ya, dari ibu hamil, anak balita hingga anak sekolah sampai dengan dia lulus SMA atau sederajat itu akan menerima manfaat dari program makan bergizi gratis. Artinya program ini universal. Nah, ketika kita berbicara yang mana duluan ya untuk tahun 2025 ini, maka yang didahulukan itu yang mana yang siap duluan. Sementara kami kemudian itu mengebut yang mana-mana yang belum siap agar segera siap, agar segera kick off, kurang lebih demikian. Nah, yang siap itu di mana Mas Dede? Ini ada di beberapa tempat ya, misalnya di Pulau Jawa atau di luar Jawa atau di mana? Di Pulau Jawa ada ya, di Kalimantan ada, di Papua ada, di Papua di Merauke ada, kalau nggak salah di Papua itu ada 4 titik ya dari informasi yang saya terima. Di Sumatera ada dan lain-lain. Jadi kalaupun misalnya di Pulau Jawa misalnya ya, ini kan karena kesiapannya, tapi kemudian ditentukan juga ya murid-murid penerimanya dari SD atau SMP yang seperti apa. Nah, itu. Contoh misalnya yang pernah saya datangi ya untuk uji coba itu adalah di Kota Bogor di Tanah Sareal. Nah, walaupun dia kota, walaupun dia di Pulau Jawa ya, namun kemudian ketika kita melihat ke lapisan masyarakat di mana keluarga berasalnya tempat murid-murid itu dibagikan, itu tetap didahulukan mereka-mereka yang di golongan menengah bawah dan juga yang berasal dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi bahwa kesiapan ini menjadi faktor utama, ini bukan berarti kami tidak mendengarkan aspirasi dari itu tadi, jangan sampai nanti pada saat 6 Januari sudah disalurkan, katanya udah disalurkan kok daerah saya belum. Nah, ini nanti ada penjelasan khusus ya untuk ini ya Mas Dede ya. Demikian. Nah, Bu Kurniasih, sejauh ini Anda sebagai salah satu anggota DPR dari sekian banyak anggota DPR yang juga ikut mengawasi program makan bergizi gratis ini, ada catatan terkait persiapan pemerintah untuk menggulirkan program ini?
Ya, yang pertama, insya Allah Bismillah ya tanggal 6 Januari program MBG ini adalah program yang sangat baik untuk bisa meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan juga gizi ibu hamil khususnya dalam hal menangani stunting. Ini sudah disampaikan beberapa kali di rapat dengan Komisi 9. Oke. Memang program MBG ini program yang anggarannya dibahasnya di Komisi 9 nih. Ya. Tadi ya dan Mas Dede. Jadi kami tahu bagaimana ekosistemnya yang disampaikan dalam rapat dengan kami, ekosistemnya sudah disiapkan sedemikian rupa ya. Ya. Dari hulu ke hilir dan juga prosesnya serta tahapannya. Akan dibagi beberapa tahapan pada saat kami berdiskusi dan melakukan rapat kerja dengan BGN beberapa waktu yang lalu karena saat ini kita sedang reses. Jadi disclaimer dulu nih Mas, nih kita lagi reses ya. Oke. Artinya yang kami sampaikan adalah hasil pembahasan rapat sebelum reses. Oke. Di Januari ini akan ada sekitar 1.000 titik, nanti di Februari tambah lagi 1.000, nanti di April juga sama ya. Nanti itu 3 bulan pertama, nanti ada tahap lagi 3 bulan kedua, sampai nanti di bulan Juli itu 5.000 titik. Jadi anggarannya sudah kita siapkan, sudah disetujui oleh Komisi 9 71T. Nah kami mendorong dalam rapat kami yang terakhir, dalam beberapa kesimpulan agar melakukan koordinasi yang sangat intensif dengan pemerintah daerah. Karena nanti yang akan melaksanakan adalah di daerah-daerah ya. Dan kami juga sudah melakukan kunjungan juga dan juga sudah mendapatkan laporan juga sejumlah sekolah sudah mendapatkan surat untuk mengisi form apakah akan bisa menerima makanan BGN atau tidak. Contohnya di Tangsel dan juga di Jakarta itu sudah banyak yang menerima. Artinya beberapa masukan sudah kami sampaikan dalam rapat-rapat kami dan mudah-mudahan insya Allah ini berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk peningkatan gizi karena persoalan stunting menjadi tanggung jawab kita bersama. Ibu Kurniasi, Mas Dede mohon maaf saya potong dulu perbincangan kita karena kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Dan saudara, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Kurniasih dari DPR dan juga Mas Dedek Prayudi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tadi Bu Mufidah Bu Kurniasih sudah tadi mengutarakan begitu ya bagaimana persiapan sudah juga dikonsultasikan oleh DPR. Tapi saya ingin tanya juga soal uji coba MBG ini, Bu Kurniasih, yang dilakukan berturut-turut dari kemarin itu ya, dari bulan-bulan kemarin. Ini apakah menurut Ibu juga menurut DPR sudah merepresentasikan daerah-daerah yang memang lebih dulu didahulukan begitu untuk mendapatkan MBG ini, program MBG ini, Bu Kurniasih? Ya, ada beberapa titik untuk pilot project ya yang sudah dilakukan dan semua sudah disampaikan ke Komisi 9. Beberapa tempat sudah diintip juga sama teman-teman Komisi 9, ada yang sudah berkunjung. Yang di Bogor juga bukan di kota ya, di Bogor itu cukup jauh juga, jadi lumayan juga untuk bisa menjadi representasi dalam pelaksanaan program MBG. Tadi saya belum selesai ya, Mas. Ya, silakan Ibu. Ya, ada 6 catatan yang sudah menjadi kesepakatan dalam rapat Komisi 9 dengan BGN. Yang pertama adalah berkoordinasi lintas sektoral tadi ya. Ini untuk memastikan nih, penting sekali. Memastikan gizi, kualitas, keamanan pangan ya. Dan juga memastikan bebas dari bahan berbahaya. Sehingga memastikan anak-anak nanti ataupun penerima makanan aman. Kemudian kita juga meminta agar BGN melakukan pemberdayaan sumber daya lokal. Ya, ini supaya ekonomi lokal juga bisa hidup gitu ya. Dan juga mempersiapkan sistem monitoring dan evaluasi serta mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi. Ini sangat penting nih ini supaya masyarakat tadi juga tahu sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. Kenapa harus daerah ini dulu? Kenapa harus di sini dulu? Itu semua pasti akan ada reason dan alasannya. Nah, solusinya adalah dengan komunikasi, informasi dan edukasi di seluruh provinsi, di seluruh kota kabupaten sehingga nanti semua siap. Karena ini program yang jangka panjang, jadi insya Allah ini adalah baru tahapan pertama ya untuk dilaksanakan dan kami kira memang sudah maksudnya sangat wajar kalau bertahap gitu pelaksanaannya, tidak bisa langsung serentak gitu. Baik, saya ke Mas Dede lagi. Mas Dede, kalau kemarin saya menyimak pernyataan juga dari pemerintah, pembagian makan bergizi gratis ini kan ada yang sarapan, ada yang makan siang gitu. Nah, ini kenapa dibeda-bedakan begitu? Kalau memang makan bergizi gratis kan intinya awalnya mau diseragamkan untuk sarapan karena untuk energi anak-anak juga sebelum berkegiatan. Tapi kenapa yang sarapan hanya anak usia dini misalnya dengan sekolah dasar, sedangkan yang sekolah menengah dapatnya makan siang? Kenapa dibedakan seperti itu, Mas Dede? Ya, ini sebenarnya kami sesuaikan dengan pola jam belajar mengajar. Ya. Jadi di banyak negara yang tergabung di School Meal Coalition, ini idealnya memang adalah makan siang, begitu. Nah, namun untuk jenjang-jenjang pendidikan tertentu, makan siang ini tidak dimungkinkan karena siswa-siswi itu pulang di jam-jam sebelum makan siang, seperti siswi SD kelas 1 sampai dengan kelas 3, ini di banyak sekolah, terutama negeri ya, itu jam 10, setengah 11, itu sudah pulang, gitu. Maka kemudian diputuskan bahwa kemudian dibagikan di jam setengah 9. Ada juga yang di jam 9, tergantung areanya masing-masing ya, kebijakan sekolah dalam hal ini. Kalau Pak Prabowo tuh kemarin kan bilangnya karena banyak anak-anak juga yang nggak sarapan, jadi dialihkan untuk sarapan gitu. Iya, itu betul. Dan ini diutamakan memang untuk siswa-siswi SD. Gitu. Siswa-siswi SD ini kami temukan memang banyak yang tidak sarapan. Tapi secara overall, secara keseluruhan ada sekitar 42% ya anak sekolah yang berjumlah 45 juta di Indonesia itu memang berangkat ke sekolah dengan perut kosong. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin kami atasi. Tapi kan ada juga yang berangkat dengan perut tidak kosong gitu. Nah, apabila kemudian kita paksakan untuk masuk makan atau sarapan ini di jam-jam yang dimana anak-anak itu ada yang sudah sarapan, ada yang belum. Ini yang sudah sarapan nanti nggak mau makan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dilakukan kompromi untuk terkait dengan pemilihan jam. Supaya yang tadinya sudah sarapan, misalnya jam setengah 7 atau jam 6 mereka sudah sarapan, setidak-tidaknya jam setengah 9 mereka kan sudah bisa makan.
Kurang lebih seperti itu. Karena kan nggak mungkin kita pisahkan. Siapa yang belum makan? Saya. Oh ya udah, kamu makan sekarang. Atau siapa yang sudah makan? Kamu. Oh saya. Oh kamu berarti makannya nanti. Hal seperti ini kan kita nggak bisa lakukan. Oke, Mas Dede. Ya, nanti tanggal 6 ini kan itu apakah nanti dimulai secara seremonial saja hanya di daerah-daerah tertentu atau itu simultan? Setelah tanggal 6 ini akan langsung berlangsung terus sepanjang tahun penyaluran makan bergizi gratis ini setiap hari. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Kurniasi, ya, bagi mereka yang sudah memulai, ini akan terus berjalan selama Republik ini berdiri. Saya ulangi lagi, program makan bergizi gratis ini didesain permanen, ya, didesain permanen. Dan apabila kemudian masih ada yang belum, inilah yang kita kebut supaya segera untuk bisa dimulai. Dan ini bukan hanya terkait dengan kendala-kendala di lapangan, misalnya ketidaksiapan infrastruktur, ya. Ini karena kesiapan infrastruktur ini nggak merata rupanya. Nah itu yang jadi kendala juga terkadang persiapan infrastruktur. Lalu juga SDM, lain-lain. Tapi juga di sini kan ada keterbatasan anggaran oleh pemerintah. 71 triliun untuk 82 juta penerima manfaat ini kan nggak cukup. Sebenarnya kami sudah melakukan sebuah modeling ya terkait dengan anggaran atau sebuah estimasi apabila 82 juta ini full ya menerima manfaat dari program MBG, maka setidak-tidaknya kami pemerintah membutuhkan anggaran sebesar 400 triliun rupiah. Nah, akan tetapi dengan postur anggaran kita yang sekarang, kalau misalnya 400 triliun ini kita tumpahkan semua ke MBG, tentu akan meninggalkan lubang-lubang di pos anggaran yang lain. Sehingga makanya kita cicil, dan penyicilan ini juga melihat kesiapan infrastruktur, instrumen pendukung, dan juga kesiapan SDM. Demikian. Terakhir ke Bu Kurniasi, saya ada 2 pertanyaan terakhir yang langsung bisa dijawab nanti Bu Kurniasi. Pertama soal tadi kendala-kendala untuk menyampaikan makan bergizi gratis ini di berbagai daerah yang terpencil, seperti Mas Dede bilang pasti akan ada kendala infrastruktur. Nah, apakah itu sudah disimulasikan dan Anda juga sempat terlibat dalam simulasi itu? Yang pertama. Yang kedua, tadi juga singgung soal anggaran. Untuk Rp10.000 per porsi makan bergizi gratis ini, apakah sudah memenuhi gizi juga? Karena misinya kan kita tahu untuk mengurangi atau menekan prevalensi stunting di Indonesia. Ya, yang pertama tadi untuk tantangan itu pasti akan ada, apalagi pada masa awal. Pasti justru di sini makanya nggak banyak-banyak dulu dilaksanakan ya. Kami berpesan supaya tidak langsung banyak karena supaya menjadi modeling yang lebih banyak lagi. Kalau tadi sudah ada di pilot project menjadi modeling, ini akan ada modeling-modeling lain. Yang paling menjadi tantangan adalah mungkin jarak dan juga persiapan infrastrukturnya, dan juga tadi ya benar-benar harus disiapkan kemasannya dan juga tadi kualitas makanannya. Itu yang menjadi concern kami pada saat rapat beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian tadi yang berikutnya adalah terkait dengan anggaran dan porsi, proporsi singkat saja Bu. Anggaran intinya ya kita berharap bisa dioptimalkan dari anggaran yang ada ini untuk sementara. Nanti mudah-mudahan di tahun berikutnya anggarannya bisa ditambahkan sehingga bisa lebih besar lagi untuk memenuhi kualitas yang lebih tinggi lagi tentunya gitu. Jadi insya Allah sudah disimulasikan juga, tapi kami tidak terlibat ya karena kan bukan eksekutif, kami berfungsi memberikan pengawasan, jadi kami membantu dalam hal pembajetan, penganggaran dan juga pengawasan. Baik. Saya yakin sudah banyak anak-anak yang tidak sabar menerima makan bergizi gratis mulai Senin nanti ya. Kita lihat dan mudah-mudahan ini misi-misi makan bergizi gratis ini semua bisa terpenuhi. Termasuk dari sisi ekonomi tadi banyak yang terlibat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Lalu juga tingkat angka prevalensi stunting juga bisa ditekan. Misi-misi mulia ini mudah-mudahan bisa terpenuhi semua. Baik, terima kasih. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi dan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS Kurniasi Mufidawati telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak dan Ibu, sampai jumpa lagi. Terima kasih.